Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himarum, tempat kita ngobrol santai tapi tetap serius soal kesehatan anak muda. Di sini bareng aku Safa Dewi Puspitarani yang akan menemani kalian pada hari ini. Nah, pernah gak sih temen-temen tuh merasa tubuhnya gampang capek, tapi tuh perkuliahan dan kerjaan tuh lagi gak banyak? Atau pas bangun tidur, mata dan wajah kok rasanya bengkak? Bahkan ada yang pipisnya jadi sedikit, warnanya juga keruh, dan kalian mikirnya, mungkin kurang minum aja. Hati-hati teman-teman, jangan-jangan ini bukan sekedar kecapean biasa loh. Bisa jadi ini tuh tanda awal dari gangguan ginjal yang sering banget nih diabaikan oleh anak muda usia 20-an. Nah, bener banget, gagal ginjal itu bukan cuma penyakit orang tua. Bahkan sekarang makin banyak nih anak muda yang terkena gangguan ginjal. Nah, di episode kita kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering banget nih dianggap jauh dari kehidupan remaja ataupun anak-anak umur 20-an. Padahal tuh tanda-tandanya bisa muncul sejak dini dan sering banget nih nggak kita sadari. Yaitu dengan mengangkat tema kenali gagal ginjal dini, gejala yang tak boleh diabaikan oleh remaja aktif usia 20-an. Nah, teman-teman, untuk membahas topik hari ini secara tuntas, kita kedatangan di dua narasumber yang spesial pada hari ini ya. Nah, beliau-beliau adalah tenaga profesional yang sudah berpengalaman di bidang keperawatan dan penanganan pasien gangguan ginjal ya. Baik, di sini yang pertama ada Bapak Nurholis Eskepners MH, seorang dosen keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang, dan yang kedua ada Bapak Murtopo Eskepners selaku praktisi yang saat ini berkarya di rumah sakit khususnya di unit pelayanan dialisis ya Bapak. Baik Bapak, selamat datang Bapak Nurholis dan Bapak Murtopo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast kita hari ini ya Bapak. Baik Bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Bapak baik-baik saja? Alhamdulillah baik sehat. Baik ya Bapak. Nah, mungkin kita bisa langsung mulai aja ke pembahasan yang pertama nih ya Bapak. Nah, mungkin pertama tuh kita pasti untuk mengenali definisinya terlebih dahulu ya Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, definisi dari penyakit ginjal itu sendiri secara keseluruhan itu bagaimana Bapak? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Nurholis, setelah itu nanti dijawab oleh Bapak Murtopo. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk definisi gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak bisa atau tidak mampu menjalankan fungsinya. Jadi ginjal itu tidak bisa menjalankan fungsinya. Apa sih fungsi ginjal itu? Ginjal itu fungsinya adalah menyaring sampah atau menyaring limbah atau menyaring racun hasil metabolisme. Nanti ditandai dengan meningkatnya kadar urium dan kadar kreatinin ketika diperiksa laboratorium. Yang kedua adalah mengatur cairan. Jadi mengatur cairan ketika ginjal itu bermasalah, itu gangguan cairan itu ada ditandai dengan udem ya, entah udem di periferi atau udem di ekstremitas atau bahkan sampai udem anasarka, udem secara keseluruhan. Yang keempat adalah mengatur tekanan darah. Jadi pada kasus-kasus gagal ginjal itu tensinya cenderung naik karena fungsi ginjalnya itu bermasalah. Yang keempat adalah ginjal itu menghasilkan sel eritropoin. Sel eritropoin itu untuk bahan sel darah merah. Jadi pada kasus gagal ginjal kronik terutama itu HB-nya cenderung turun. Jadi biasanya dilakukan transfusi secara berkala. Yang kelima adalah menghasilkan vitamin D. Jadi kalau gagal ginjal tidak bisa menghasilkan vitamin D sehingga tulang pada gagal ginjal itu biasanya bermasalah ya, agak keropos dan lain sebagainya. Yang keenam adalah regulasi elektrolit dan asam basa. Nah itu bisa
menimbulkan asinosis ya, sehingga pasien akan kritis, sehingga kalau tidak ditangani dengan semestinya itu akan terjadi kematian. Itu kira-kira definisi gagal ginjal dan fungsinya. Oke, bisa lebih Bapak bisa menjelaskan ya Bapak? Oh, bisa lanjutkan juga Bapak. Jadi kalau kita berbicara tentang gagal ginjal, tentu ada dua ya. Pertama adalah gagal ginjal akut. Nah, gagal ginjal akut itu yaitu penurunan fungsi ginjal yang datang secara tiba-tiba, bisa dalam hitungan jam atau hari. Ya. Tapi gagal ginjal akut itu bersifat reversible, jadi bisa pulih apabila penyebabnya itu diatasi. Nah, bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah penurunan fungsi ginjal secara lambat. Jadi bisa 3 bulan atau lebih. Jadi penurunannya itu terus menerus dan bersifat irreversible, artinya tidak bisa pulih. Karena itu kematiannya adalah kematian nefronnya. Nefron unit fungsional dari ginjal adalah nefron yang fungsinya adalah menyaring, itu akan mengalami kematian secara lambat. Ya. Jadi untuk gagal ginjal kronik tadi tentu gejala-gejalanya biasanya itu terjadi justru pada saat stadium akhir. Nah, jadi kalau stadium awal mungkin kalau secara GFR-nya, glomerulus filtrasi rate, itu kalau dari stadium 1 sampai 3 atau stadium awal, kalau mungkin tadi bicara tentang gagal ginjal dini ya, itu berarti mungkin orientasinya adalah stadium awal. Nah, itu biasanya tidak terjadi, gejala-gejalanya itu belum muncul. Iya, jadi akan muncul itu biasanya kalau stadium akhir. Nah, di mana fungsi ginjalnya mungkin sudah di bawah 5%. Ya. Jadi tatkala pasien itu datang ke rumah sakit dengan keluhan yang macam-macam seperti tadi yang disebutkan Pak Nurholis ya, itu biasanya sudah stadium akhir. Nah, dalam stadium akhir itu tentunya sudah harus dilakukan terapi pengganti ginjal ya, entah itu dengan dialisis yaitu hemodialisis atau peritoneal dialisis atau transplantasi ginjal gitu. Oke, baik Bapak, jadi itu kesimpulannya tuh untuk gagal ginjal ini tuh karena penurunan fungsi ginjalnya ya Bapak. Oke, dan itu tuh dibedakan menjadi gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Oke, baik. Nah, di sini nih mungkin beralih ke Bapak Murtopo dulu ya. Nah, kan banyak nih Pak anak muda yang merasa tuh gagal ginjal hanya penyakit yang dialami oleh orang tua nih Pak. Nah, sebenarnya tuh seberapa sering sih Pak anak umur 20-an itu mengalami gangguan ginjal tanpa mereka sadari? Ya, kalau dulu awal-awal tahun 2002, 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu mungkin pasien yang mengalami gagal ginjal itu cenderung orang tua di atas 40 tahun. Walaupun saat itu juga ada pasien gagal ginjal anak, remaja, tapi mungkin masih belum banyak ya, belum banyak. Nah, untuk sekarang ini pasien gagal ginjal pada anak dan remaja itu meningkat, ya meningkat. Itu mungkin dari apa penyebabnya? Dari pola makan, terutama iya, pola makan yang cenderung tinggi garam, ya, tinggi gula, terus banyak kalori, lemak jenuh, terutama kan itu adalah makanan junk food ya, terutama ini kan paling disukai oleh anak-anak ya dan remaja kan, iya, atau makanan fast food cepat saji. Nah, itu kandungan
gizinya itu sedikit, vitamin, mineral, ya itu kan sebenarnya serat, itu kan sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Akibat dari sering konsumsi tadi, tinggi gula, tinggi garam, lemak jenuh, ya itu akibatnya kalau dikonsumsi dalam jangka waktu lama, nah mungkin terjadi tekanan darah naik, gula darah naik, ya itu. Padahal penyebab dari gagal ginjal kronik sendiri itu kebanyakan ya kencing manis dan darah tinggi. Ya. Untuk saat ini kan yang namanya junk food atau itu tadi fast food itu mungkin makanan favorit anak dan remaja ya, karena rasanya enak akhirnya bikin ketagihan gitu. Oke, Bapak, mungkin itu lebih dipengaruhi dari lingkungan juga ya Pak, dan dari mereka kayak makanan zaman sekarang kan memang banyaknya junk food dan fast food gitu ya, dan menurut mereka itu lebih kayak enak dan instan, jadi nggak perlu proses yang lama gitu, jadi banyak penggemarnya gitu ya Pak di anak muda sekarang. Nah, kan di sini kan kita kan mengambil persoalan tentang gagal ginjal ya Bapak, mungkin kita beralih ke Pak Nurholis terlebih dahulu nih Bapak. Nah, karena kita sedang membahas seputar gagal ginjal nih, seputar ginjal ya Bapak. Nah, kebetulan juga tuh sesuai dengan keunggulan di kampus Semarang ini Bapak, kampus Poltekkes Semarang ini, di mana visi misi kampus kita juga kan di bidang ginjal. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, program apa saja nih Pak yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan visi kampus kita terutama di bidang ginjal Bapak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Keunggulan kita diantaranya adalah bidang keperawatan ginjal dan urologi. Nah, apa saja sih program-programnya? Yang pertama adalah ada MK keperawatan ginjal, ada teori dan praktek. Yang kedua ada MK keperawatan urologi, sama praktek dan teori. Itu 2 SKS, 2 SKS. Yang ketiga adalah PKK, praktek keperawatan klinik. Nanti ada praktek di ruang hemodialisa, ada praktek nanti di ruang keperawatan ginjal, dan praktek di keperawatan urologi. Nanti ada 3 minggu untuk mendukung keperawatan ginjal dan urologi. Terus hampir di semua mata kuliah umum itu semua disisipi oleh keperawatan ginjal dan urologi. Misalnya saya di MK Pancasila ada menyinggung tentang ginjal dan urologi. Di kewarganegaraan, di agama itu ada unsur-unsur urologi dan ginjal. Terus ada lagi untuk LTA, ya, laporan tugas akhir, itu 20% kasusnya harus ambil di keperawatan ginjal dan urologi. Terus tambah lagi kita kan perguruan tinggi Tridharma, ya, Tridharma perguruan tinggi. Dalam pengajaran tadi sudah saya jelaskan. Terus dalam penelitian juga dosen itu harus ada yang meneliti tentang keperawatan ginjal dan urologi. Juga dalam mengapmas atau pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat juga materinya itu harus ada unsur keperawatan ginjal dan urologi. Itulah program-program dari Prodi Keperawatan Tegal Poltekkes Semarang untuk mewujudkan keunggulan pada bidang keperawatan ginjal dan urologi. Kira-kira begitu. Oke, jadi bukan hanya diajarkan ke mahasiswa ya, tapi dosen juga melakukan penelitian gitu ya Bapak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih unggulan di kampus Poltekkes Kemenkes Semarang ini di bidang ginjal Bapak? Oke, terima kasih. Jadi latar belakang kita ambil keunggulan keperawatan ginjal. Salah satunya adalah prevalensi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Murtopo. Prevalensi penyakit ginjal itu
semakin hari semakin naik. Saya yakin di rumah sakit bahkan daftar tunggunya mungkin banyak Pak ya. Daftar tunggu untuk dilakukan hemodialisa itu banyak. Itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Yang kedua, karena prevalensi banyak, kita menyiapkan tenaga untuk ya, perawat yang ahli ginjal dan urologi. Yang ketiga adalah untuk memperkuat daya saing, ya, untuk memperkuat daya saing lulusan prodi D3 keperawatan. Yang kelima adalah mendukung juga program nasional untuk pencegahan ginjal. Yang terakhir adalah untuk meluaskan kerjasama yang lebih luas dengan institusi lain. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, jadi itu kita melihat dari kasus di sekitar kita ya Bapak. Oke, nah baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita mulai dari dasar nih Bapak. Kan sebenarnya yang kita ambil di sini kan gangguan ginjal dini ya. Nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal dini ini? Dan bedanya dengan gagal ginjal stadium lanjut itu apa? Dan gejala awal apa saja nih Pak yang biasanya tuh sering muncul, tapi juga di anak muda tuh sering banget disepelein gitu ya. Nah, kalau kita bicara dari awal nih Pak, kan tadi kan udah dijelaskan kalau gagal ginjal dini itu kan gagal ginjal yang masih stadium awal ya Bapak. Dan kalau untuk gejalanya itu biasanya lebih sering keluar itu kalau sudah stadium lanjut ya Bapak. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, biasanya tuh gejala awal yang sering muncul nih Pak, tapi tuh sering banget nih diabaikan oleh anak muda tuh biasanya apa aja Bapak? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Murtoko, seorang praktisi keperawatan ya Bapak ini rumah sakit. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gejala gagal ginjal kronis itu terjadi pada saat stadium akhir. Ya, mungkin kalau mau mengetahui bahwa kita ini apakah sudah terjadi gagal ginjal, itu mungkin perlu namanya pemeriksaan atau check up ya, mungkin diawali dengan pemeriksaan urin ya, untuk mengetahui apakah dari urin itu ada bocoran protein ya. Mungkin juga pemeriksaan kreatinin ya. Kreatinin itu kan sebagai standar bahwa fungsi ginjal itu masih normal atau sudah terjadi kemunduran atau ya. Jadi terus bisa juga untuk pemeriksaan yang lainnya, mungkin USG untuk mengetahui ginjal tersebut apakah ada pembesaran, ada batu ya gitu. Terus bisa juga dengan CT scan atau biopsi ginjal itu untuk mengetahui jaringan di ginjal tersebut. Jadi kalau masih tahap awal, memang kita masih belum bisa mengetahui gejala-gejalanya, belum ada. Jadi biasanya kalau pasien-pasien itu sudah mengetahui bahwa saya sudah terjadi gagal ginjal stadium 1 stadium 2, biasanya itu pasien-pasien yang sering check up. Biasanya kalau pasien sudah menderita penyakit yang kronis, mungkin kencing manis atau darah tinggi, atau mungkin pada anak-anak yang punya orang tua menderita penyakit tersebut ya, itu mungkin perlu dilakukan pemeriksaan lebih dini. Oke, jadi itu kadang tuh penyakit itu tuh dilihat juga dari orang tuanya apakah mempunyai riwayat gitu ya Bapak. Nah, oke Pak, kalau bicara soal gejala nih Pak, kan kalau kita dilihat nih, gaya hidup remaja zaman sekarang tuh kan unik ya Bapak, dimana tuh mereka banyak kerja lembur, terus tidurnya kurang, sering konsumsi minuman manis, kopi berlebihan, apalagi yang populer di cewek-cewek zaman sekarang itu seblak gitu ya Bapak. Nah, sampai ada nih penggunaan obat dan suplemen sembarangan nih Bapak. Nah, kalau dilihat dari beberapa hal ini tuh seberapa besar sih Pak faktor-faktor ini tuh mempengaruhi risiko gagal ginjal dini? Ya seperti tadi yang disebutkan juga, pola makan tinggi gula, tinggi garam, yang tentu itu saat ini adalah makan populer yang
disukai oleh anak-anak ataupun remaja. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Nah, jadi jangan sampai selalu konsumsi makanan tersebut atau minuman tersebut dalam jangka waktu lama, ya itu bisa mengakibatkan gula darah tinggi, tapi tensinya juga tinggi, ya bisa lama-lama juga bisa mengakibatkan gagal ginjal kronik. Ya. Untuk obat-obatan dan suplemen, ya obat-obatan terutama yang NSAID ya, jadi non steroid, anti-inflamasi non steroid ya. Itu tentu kalau pemakaian jangka waktu lama juga bisa merusak ginjal, karena sifatnya juga toksik ya, toksik bisa. Terus kalau mau konsumsi obat-obat tersebut tentu harus sesuai dengan anjuran dokter, ya jadi pengawasan dokter, pengawasan tenaga kesehatan. Iya, itu aja. Oke, jadi itu memang yang menjadi faktor penyebab anak muda sekarang tuh banyak yang kena gangguan ginjal tuh karena mereka memang lingkungannya tuh makanannya ya, terutama Bapak, mereka suka yang pedas berlebihan, asam berlebihan, manis terutama ya Bapak. Nah, mungkin setelah ini apa ya, kayak kan banyak nih Pak anak muda zaman sekarang tuh mereka tuh kurang minum air putih juga nih Pak. Nah, kalau boleh tahu, apakah dehidrasi akibat jarang minum air putih bisa menyebabkan kerusakan ginjal sejak dini juga Bapak? Jadi kalau orang kurang minum, tentunya darah menjadi pekat, ya itu tentu akan menyebabkan ginjal akan bekerja lebih keras. Ya. Terus untuk dehidrasi, kalau dehidrasi berat mungkin karena ada diare, ada muntah, ya itu pengeluaran cairan yang terlalu banyak, itu juga akan menjadi ginjal menjadi fungsinya akan berkurang. Ya. Oke, jadi mungkin dehidrasi bukan cuma menjadi penyebab dari kerusakan ginjal ya Bapak, tapi itu mungkin dari jarang minum air putihnya sendiri itu nanti menyebabkan darah menjadi lebih pekat ya. Dan nanti fungsi dari ginjal ini kan menyaring yang ada di darah ya Bapak, jadi nanti kerja bebannya tuh semakin berat seperti itu Bapak. Oke. Setelah ini kita masuk ke Pak Ence nih Bapak. Kita masuk ke pembahasan yang paling krusial nih Bapak. Oke. Kan dari gejala-gejalanya kan nanti ada indikasinya kayak perubahan warna urin ya Bapak. Nanti misalnya urinnya berbusa, warnanya lebih keruh dan mungkin lebih pekat juga ini Bapak. Dan apakah benar perubahan warna pada urin itu menjadi tanda awal dari gangguan ginjal Bapak? Terima kasih pertanyaannya. Jadi salah satu indikasi ya, salah satu manifestasi klinis itu diantaranya adalah urinnya berbusa, terus anuria ya, tidak bisa urin, terus sampai hematuri, ya, banyak darah BAK darah. Nah, itu tanda dan gejalanya. Tapi biasanya pada stadium 1, 2 itu tidak muncul gejala. Gejala biasanya tadi sudah disampaikan akan muncul pada akhir. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah kita termasuk stadium 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Nah, kebanyakan etiologi pada gagal ginjal itu kebanyakan dari faktor hipertensi yang tidak diobati dengan baik. Ya, yang kedua adalah akibat kencing manis yang tidak terkontrol dengan baik, gula darahnya tidak terkontrol. Yang ketiga adalah pola makan tadi sudah ya. Yang keempat adalah pola hidup. Pola hidup itu diantaranya adalah yang senang begadang, kayak gitu kan, senang begadang, terus akhirnya kalau begadang kan bukan cuma begadang, ya mesti makan makanan yang manis, makanan yang macam-macam itu kan. Nah, itu juga kalorinya tinggi dan lain sebagainya. Padahal di samping asupannya itu tidak bagus, ginjal butuh istirahat, yang seharusnya istirahat
dipakai untuk begadang. Nah itu yang terjadi biasanya akan timbul kita tahu gagal ginjal sudah stadium akhir, harus dilakukan dialisis. Makanya pada kasus-kasus atau pada pasien ya yang dalam pengobatan hipertensi, pengobatan diabetes, pengobatan artritis ya, karena tadi banyak konsumsi obat-obat analgetik ya, maka biasa tiap bulan diperiksa fungsi ginjalnya, diperiksa urium, natrium, terus diperiksa untuk mengetahui apakah sudah ginjalnya sudah bermasalah atau belum, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi itu memang kebanyakan anak muda tuh kalau begadang mereka tuh suka ngemil gitu Iya, ya betul. Bapak, biar mata tuh jadi jreng gitu, kerjaan biar cepat selesai gitu. Oke, mungkin kita langsung ke Bapak Murtado nih. Kan pasti kan di rumah sakit nih banyak ya Bapak menemukan beberapa kasus nih, pasti kan berbeda setiap orang nih ya Bapak. Nah, selain gejala fisik yang tadi kita udah sebutkan ya Bapak, apakah ada tanda lain seperti perubahan energi, ataupun dari nafsu makan, ataupun dari pola tidur yang nantinya patut diwaspadai nih Pak oleh anak muda sekarang nih Pak? Ya, jadi di gagal ginjal kronik terutama yang tahap akhir itu kan berarti racunnya menumpuk di darah kan, jadi kreatinin, terus bisa terjadi anemia. Nah, akumulasi dari hal tersebut tentu akan menjadikan tubuh kita itu cepat lelah, ya, tidak ada gairah, mungkin tidurnya tidak insomnia ya, tidurnya tidak nyenyak ya, terus daya pikirnya juga bisa berkurang, daya ingatnya juga berkurang. Jadi itu dampaknya tuh bukan hanya di ginjalnya saja ya Bapak, tapi seluruh tubuh tuh merasakan dampaknya juga gitu ya. Oke, mungkin gini Pak, kan anak muda zaman sekarang kan aktif juga ya Pak, mereka aktif kuliah, aktif kerja, olahraga tentunya mereka suka gym, dan biasanya tuh mereka juga ada kegiatan lain nih di samping kuliah dan pekerjaan itu. Dan bagaimana sih Pak gagal ginjal dini itu tuh bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari mereka nih Bapak? Jadi kalau bicara tadi gagal ginjal dini, di mana mungkin belum ada keluhan. Jadi ginjal pada saat gagal ginjal tahap awal itu fungsi ginjal yang sisa biasanya masih bisa ibaratnya bekerja seperti biasanya. Ya, jadi kadang walaupun diforsir ya, pada akhirnya fungsi ginjalnya semakin habis sampai akhir tahap akhir. Jadi saya kira kalau gagal ginjal tahap awal tidak begitu mempengaruhi aktivitas ya, karena fungsi ginjalnya masih bisa kerja seperti biasa ya. Tapi mungkin kalau udah masuk ke stadium 1 itu juga perlu diwaspadai ya Bapak, Iya. karena kan itu tadi gejalanya belum keluar sih Bapak, jadinya kayak kita merasa kayak tubuh kita masih baik-baik aja nih, jadi kita masih kerja lembur, kurang tidur, makan aja masih kayak sembarangan gitu ya Bapak. Nah tadi kan yang disebutkan oleh Bapak Nurholis itu ginjal kan memproduksi erythropoietin ya Bapak. Nah apakah benar nih Pak, gagal ginjal yang tidak ditangani sejak dini itu bisa menyebabkan anemia, kelelahan kronis, bahkan gangguan konsentrasi Bapak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gagal ginjal yang sudah berlanjut itu akan bermasalah di HP-nya, di hemoglobinnya ya. Tapi kalau masih stadium awal, stadium 1, 2, 3 itu belum menunjukkan kecenderungan untuk HP-nya itu turun. Tapi perlu diwaspadai, jangan sampai terjadi gagal ginjal akhir ya, jangan sampai ke stadium akhir karena pengobatannya berbeda.
Jadi kalau stadium 1 sampai stadium 4 itu pengobatannya dengan konservatif ya, dengan pengobatan secara oral dan secara injeksi. Tapi kalau stadium akhir itu harus dengan hemodialisa, ya, harus dengan CAPD, harus dengan transplantasi ginjal. Makanya jangan sampai stadium 1, 2, 3 yang tidak timbul gejalanya, jangan sampai kita abaikan, nanti timbul stadium akhir 4 dan 5, sehingga pengobatannya tidak bisa dengan pengobatan konservatif. Kalau sudah pasien atau orang yang sudah stadium akhir, itu pengobatan hemodialisa, CAPD itu seumur hidup ya. Jadi jangan sampai terjadi stadium akhir, walaupun stadium pertama dan kedua itu tidak timbul gejala. Caranya pasien-pasien yang punya riwayat hipertensi, dalam pengobatan hipertensi, dalam pengobatan diabetes, itu harus dipantau fungsi ginjalnya, harus dipantau urinnya, kreatinnya dipantau. Kalau tidak dipantau bisa tiba-tiba akan terjadi stadium akhir. Memang sebenarnya tuh nggak kita sadari ya Pak, tahu-tahu tuh udah stadium lanjut dan itu pengobatannya seumur hidup ya Bapak. Jadi kan untuk stadium ginjal ini kan ada 1 sampai 5 ya Bapak, dan yang parah tuh mungkin di stadium 4 dan 5, yang nantinya pengobatannya kalau tidak kayak hemodialisa gitu ya Bapak. Oke. Nah, di sini kan ada nih Pak pemeriksaan penunjangnya tadi ya Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari Bapak Murtopo sendiri kan ada di unit pelayanan dialisis nih Pak. Nah, kapan sih Pak seseorang itu harus memeriksa fungsi ginjalnya? Dan apakah ada usia tertentu nih Pak kita untuk direkomendasikan melakukan screening kesehatan dari awal gitu Bapak? Untuk pemeriksaan screening tentu kita nggak melihat batasan umur. Soalnya gagal ginjal juga terjadi pada anak. Ya. Mungkin kalau pemeriksaan pada anak mungkin awalnya tadi ya pemeriksaan urin. Apakah yang sering terjadi adalah karena peluru aneurysma akut ya. Jadi kebocoran ginjal ya, di penyaringnya itu akhirnya protein keluar bersama urin ya. Terus untuk remaja saya kira juga perlu dilakukan screening dini, terutama mungkin kalau merasa dirinya itu pola makannya ya, terus penggunaan obat-obat tadi, analgetik, kurang olahraga atau konsumsi alkohol atau merokok dalam waktu lama, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk pemeriksaan mengetahui fungsi ginjal tentu adalah pemeriksaan kreatinine. Oke, jadi itu memang untuk melakukan screening itu tuh harus dari dalam dirinya sendiri ya Pak. Kayak mungkin dia tuh konsumsinya tuh manis berlebihan ataupun asin berlebihan, dan dia juga mengkonsumsi alkohol dan merokok ya, perokok aktif biasanya ya Bapak. Nah, kan tadi ada beberapa indikasi ya Pak. Nah, kalau dilakukan kayak pemeriksaan HD nih Pak. Nah, pada pasien gangguan ginjal itu bagaimana Bapak? Pemeriksaan HD atau hemodialisa. Pada pasien gagal ginjal dini gitu Bapak. Itu tuh pemeriksaannya bagaimana Bapak? Kalau pada pasien yang sudah hemodialisis, tentu itu bukan gagal ginjal dini, sudah gagal ginjal kronis. Iya, sudah kronis. Iya, jadi pada gagal ginjal kronis tentu sudah harus dilakukan tadi terapi pengganti ginjal ya, bisa dialisis, peritoneal dialisis atau CAPD, terus transplantasi ginjal ya. Jadi biasanya kalau di kami pasien-pasien yang sudah melakukan terapi dialisis, itu yang dipantau adalah hemoglobin
juga urin creatinine yang mungkin untuk mengetahui apakah ada peningkatan gitu. Hemoglobin itu sudah pasti rata-rata terjadi anemia pasien gagal ginjal seperti tadi yang dikatakan Pak Nurholis ya. Jadi ginjal pada dasarnya kan memproduksi paling enggak ada 3 hormon ya. Nah, tadi eritropoietin, renin, dan kalsitrol atau vitamin B aktif. Nah, fungsi dari hormon eritropoietin sendiri itu kan merangsang susun tulang belakang untuk pembentukan sel darah merah baru. Sedangkan usia dari hemoglobin sendiri, sel darah merah baru, sel darah merah itu kan sekitar 120 hari kan, harus ada pergantian kan. Karena terjadi tidak adanya hormon eritropoietin, maka sumsum tulang tidak akan membentuk sel darah merah. Apalagi kalau pasien gagal ginjal stadium akhir karena penumpukan urea natrium yang itu bisa mengurangi usia darah. Iya, jadi akan terjadi anemia. Jadinya tuh tubuh kalau sudah terkena gangguan ginjal tuh bener komplikasinya tuh banyak juga ya Bapak, banyak juga. Nah nih Pak, kalau kan tadi kan untuk pengobatan seumur hidupnya kan kalau sudah stadium lanjut ya, kalau sudah stadium 4 dan 5 itu biasanya kalau nggak hemodialisa terapi pengganti ginjal ya Bapak. Nah pastinya kan di sini teman-teman nih nggak mau kan Pak kalau mereka kayak punya penyakit yang dimana mereka tuh pengobatannya seumur hidup gitu ya Pak. Nah, gimana sih Pak kayak pendengar itu bisa langsung praktik ya, kayak langkah-langkah sehari mereka tuh dilakukan oleh anak muda ini biar mereka tuh menjaga ginjal dengan benar itu bagaimana Bapak? Ya, terutama yang paling penting adalah menjaga pola makan yang tadi. Ya. Kurangi makanan yang manis, kurangi makanan yang asin, rendah kalori, terus tingkatkan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin, mineral, serat. Ya, jangan merokok. Nah, terus jangan minum alkohol, olahraga aktif. Nah, minum air putih. Jangan sampai minum pada saat haus. Oke, jadi tuh kalau untuk minum itu jangan sampai kita nunggu haus dulu kita baru minum gitu ya. Jangan Karena sampai terjadi dehidrasi. iya, karena kadang kan anak muda sekarang kan kalau mereka belum haus mereka nggak bakal minum dan mereka sekali yang minum nanti biasanya es teh yang gulanya banyak ya Bapak, minuman-minuman manis seperti itu. Nah, mungkin kita ke Pak Nurholis ya. Nah, apakah benar nih Pak kayak kan tadi kan kita ada beberapa batasan nih seperti batasi kopi, minuman manis, dan hindari makanan asin ya, terutama seperti seblak atau mungkin yang banyak MSG-nya nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berapa sih batasan amannya untuk anak muda zaman sekarang itu Pak? Batasan aman apa? Batasan aman konsumsi. Oke, gini. Jadi pola makan ya. Pola makan itu satu dibatasi oleh gula. Gula harus dibatasi ya. Terus garam juga dibatasi. Jadi bukannya tidak boleh makan gula atau garam, tapi memang ada batasan-batasannya yang harus dipatuhi. Kalau misalnya terlalu banyak kalori, terutama ini pada minuman-minuman yang yang siap saji ya, atau minuman soft drink, itu kalorinya luar biasa banyaknya, atau minuman yang di kafe-kafe itu. Nah itu di atas ambang batas ya, sehingga resiko terjadinya gula darah, jadi resiko terjadinya diabetes. Juga pada kasus-kasus misalnya konsumsi garam juga, kalau apalagi kita di Tegal ya, makanannya banyak yang asin sama yang pedas gitu ya, itu juga memicu terjadinya hipertensi.
maka dibatasi, artinya dibatasi jangan sampai asin sekali ya. Gula juga dibatasi antara sekitar 20 graman lah ya. Artinya paling satu hari minimal ya 3 sampai 6 sendok ya, 3 sampai 6 jangan berlebihan. Tapi kalau soft drink itu kalorinya sangat besar, sehingga anak muda sekarang umur 30-an, umur 20-an sudah terkena diabetes. Kalau sudah terkena diabetes tidak terkontrol, risiko terjadinya gagal ginjal. Nah, itu yang harus kita hindari. Satu itu makanannya, yang kedua pola hidup kita. Pola hidup kita harus olahraga, jangan begadang ya. Yang anak muda yang banyak begadang dan lain sebagainya. Tubuh kita itu butuh istirahat ya, organ penting kita itu butuh istirahat. Kalau sudah terkena ginjalnya pasti jantungnya dulu bermasalah, itu pasti ya. Otomatis juga mempengaruhi otak, otomatis mempengaruhi organ penting lain. Nah itu sehingga ya kayak lingkaran setan kayak gitu ya. Jadi supaya tidak terjadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan kedua adalah hindari kebiasaan buruk tadi sudah disampaikan. Terus berat badan yang ideal ya, berat badan yang overweight atau obesitas itu resiko terjadinya penyakit-penyakit yang akhirnya bisa terjadi komplikasi pada gagal ginjal. Yang selanjutnya adalah ini yang mungkin banyak yang tidak merasa ya, jangan menahan PAK kencing ya, jangan menahan PAK. Itu kebiasaan-kebiasaan yang kita yang kadang kita tidak diabaikan. Nah itulah tip-tip supaya gaya hidup sehat untuk menghindari gagal ginjal, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Bapak. Dan mungkin tuh kalau anak muda yang sering nahan BAK tuh mereka mikirnya nanggung masih kayak gini nanti aja lah gitu, jadinya udah nggak terasa lagi, dan tahu-tahu ternyata itu juga bisa menjadi masalah di kemudian hari ya gitu Bapak. Nah, kita menyinggung soal olahraga nih Bapak, kan tadi ada olahraga juga ya Bapak. Nah, apakah benar nih Pak, kadang kan anak muda zaman sekarang kan lagi senang-senangnya nge-gym, terus kalau ada event lari tuh suka ikut gitu ya Pak. Nah, apakah olahraga terlalu berat itu bisa membebani ginjal, terutama tuh jika tubuh kekurangan cairan? Apakah benar Bapak? Oke, benar sekali ya. Olahraga yang tidak proporsional ya, sehingga apalagi sampai menahan minum. Padahal olahraga itu mengeluarkan cairan yang banyak, sehingga butuh cairan ya, butuh rehidrasi ya, butuh rehidrasi. Karena terjadi dehidrasi itu akan mempengaruhi fungsi ginjal ya, akan mempengaruhi fungsi ginjal. Sehingga kalau dehidrasi kan bukan cuma dari misalnya pasien dengan GED ya, gastroenteritis dehidrasi, atau pasien dengan DSS ya, itu bisa terjadi gagal ginjal akut ya. Orang yang dehidrasi karena olahraga juga bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Maka asupan atau masukan air minum itu sangat penting ya, terutama pada olahragawan lebih banyak. Kita aja yang biasa, orang biasa minimal ya 8 gelas ya, 8 gelas kita minum. Jangan sampai nanti kalau sudah terjadi hemodialisa, pasien yang dihemodialisa itu minumnya dibatasi, nggak boleh banyak. Dibatasi, tidak boleh banyak, karena yang dikeluarkan oleh ginjal buatan itu. Iya, jadi sebelum nanti minumnya dibatasi ketika sudah gagal ginjal, kita sehat ini harus banyak minum kayak gitu.
sebelum nanti kita dibatasi oleh suatu penyakit itu lebih baik kita minum banyak-banyak gitu, tapi juga nggak boleh berlebihan juga gitu ya Pak, sesuai dengan apa yang dianjurkan gitu. Nah tadi kan ada nih Pak beberapa suplemen juga yang anak muda nih sering banget konsumsi. Apa kadang di para cewek-cewek nih kayak pil kolagen itu ya Pak, untuk kayak biar mereka makin putih atau mereka makin kinclong gitu ya Pak. Nah apakah benar nih Pak penggunaan suplemen, obat bebas, jamu, herbal, sama guideline itu apa sih Pak yang harus diingat remaja biar mereka tuh tidak menyebabkan kerusakan ginjal pada dari konsumsi suplemen-suplemen ini gitu Pak, dan apakah ada batasan-batasannya gitu Pak? Yang pertama, untuk konsumsi obat-obatan, terutama tadi obat anestetik ya, itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Jangan sampai menggunakan obat dengan sembarangan. Jadi kapanpun dia sakit minum, akhirnya dalam jangka waktu lama akan merusak ginjal. Suplemen kan biasanya kandungannya juga macam-macam, ada vitamin C, ada vitamin D ya. Nah, vitamin D aktif itu kan sifatnya adalah dia menyerap kalsium dan khusus. Nah, kalau vitamin D-nya itu overdosis, otomatis banyak kalsium yang terserap. Ya, akhirnya kalsium tersebut bisa masuk ke ginjal, bisa menimbulkan batu. Ya, batu kalsium bisa. Begitu juga dengan vitamin C. Ya. Terus untuk obat-obatan herbal atau obat jamu itu ya, menurut penelitian itu memang walaupun mungkin pandangan kita ya bahwa obat jamu atau herbal kan dari alami ya, mungkin aman, jadi aman diproduksi. Tapi kenyataannya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ada kandungan di dalam herbal tersebut atau jamu tersebut yang alami itu ada zat yang mengandung yang sifatnya adalah nefrotoksik, ya racun bagi ginjal. Nah, terutama kalau penggunaannya itu mungkin dalam jangka waktu lama itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Nah tadi kan tentang obat-obat nih Pak. Nah kalau tentang ini Pak, kayak pil kolagen itu loh yang cewek-cewek biasanya sering makan gitu ya, itu kan biasanya nggak ada indikasi dari dokternya langsung gitu ya Pak, itu kan dijual bebas di pasaran gitu. Nah bagaimana sih dari mereka tuh membatasi biar mereka tuh nggak terkena gangguan ginjal gitu Pak, karena kan ada beberapa edaran gitu ya kalau banyak minum kolagen kayak minuman ataupun pil-pil gitu itu tuh bisa menyebabkan gagal ginjal, itu bagaimana Bapak? Ya tentu sama juga, namanya kolagen mungkin sama dengan herbal atau jamu ya, mungkin di dalam kandungannya mungkin ada zat-zat yang bersifat nefrotoksik juga ya. Jadi sama aja kalau dikonsumsi berlebihan dalam jangka waktu lama juga bisa merusak ginjal, sama aja. Oke, jadi semua itu tuh memang harus sesuai dengan jangka waktunya dan dengan anjuran dokter juga ya, karena mungkin dari dokter lebih tahu mana yang nanti bisa toksik ke tubuh dan mana yang tidak gitu ya Pak. Oke, selain ini kita tuh ada Pak beberapa mitos dan fakta di dunia perginjalan nih Bapak. Jadi sebelum kita tutup ya podcast hari ini ada beberapa mitos yang tersebar di masyarakat nih Pak. Misalnya tuh kayak minum air putih terlalu banyak itu bisa merusak ginjal, atau ada ini Pak, gagal ginjal hanya terjadi pada orang yang cuci darah. Nah dari Bapak Nurhalis dan Bapak Murtopo kan pasti mempunyai pandangan yang berbeda ya soal mitos ini ya. Jadi itu apakah bisa diluruskan nih Pak mitos-mitos umumnya terkait kesehatan ginjal ini di masyarakat agar mereka tuh tidak terlalu terforsir oleh mitos-mitos yang bahkan kita belum tahu kebenarannya bagaimana itu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Murtopo dulu atau dari Pak Ence dulu. Oke, untuk minum ya, kalau minum air putih memang kita dianjurkan ya minimal 8 gelas atau 2 liter kayak gitu ya. Atau apa namanya, tapi minuman-minuman yang
siap pakai ya, soft drink memang kita tidak dianjurkan. Yang kedua tentang tadi apa, gagal ginjal karena yang terjadi pada orang yang cuci darah. gini, gagal ginjal itu pengobatannya adalah cuci darah. Gagal ginjal kronik ya, yang sudah stadium lanjut, itu adalah pengobatannya adalah salah satunya adalah cuci darah atau hemodialisa. Ada lagi transplantasi ginjal, ada lagi CAPD, itu cairan di intraperitoneal ya. Nah, yang gagal ginjal karena hemodialisa ya salah. Artinya gagal ginjal memang pengobatannya adalah hemodialisa yang stadium akhir kayak gitu. Tapi kalau stadium 1, 2, 3 itu mungkin bisa dilakukan pengobatan secara konservatif. Kurang lebih kayak gitu. Dari Bro Mustafa sendiri bagaimana Bapak? Tentu kalau masalah minum air putih sangat dianjurkan. Tentu ada batasannya ya. Tapi kalau orang dewasa ini 2 liter ya, 2 liter. Atau kalau sesuai menurut rumuskan antara 35 sampai 40 mili per kilogram berat badan. Nah, kalaupun lebih namanya ya, kalau lebih banyak, tapi dalam artian dia minumnya dalam waktu lama, akhirnya dalam 20 jam, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah pada saat dia dalam jangka waktu pendeknya, mungkin setengah jam dia minum sampai 2 liter atau 2,5 liter karena dia mungkin mau maraton atau gitu. Nah itu yang dampak buruknya adalah akhirnya bisa terjadi hiponatremia. Iya, jadi kadar natrium di dalam darah nanti encer. Nah itu bisa terjadi uding terutama di otak. Jadi keluarnya bisa mual, kentang otot, bahkan bisa kejang. Ya, gitu. Jadi kalau kebutuhan masalah kebutuhan cairan lebih baik sesuai dengan porsinya. Kemudian masalah tadi gagal ginjal. Gagal ginjal hanya terjadi pada orang yang cuci darah, Ya. Bapak. Kalau itu kan terbalik ya. Jadi sebenarnya memang banyak mitos di masyarakat ya. Jangan cuci darah karena itu nanti menjadi menjadi terus-terusan gitu. Ya itu. Ya memang untuk hemodialisis atau terapi ginjal itu memang diperlukan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi bukan ya memang ada kebutuhan pengobatan dari gagal ginjal tahap akhir. Itu adalah fungsinya hanya mengganti fungsi ginjal. Jadi kalau tidak dilakukan terapi pengganti ginjal, maka yaitu tadinya nanti numpuk, cairannya terjadi bengkak, nah semuanya bisa bengkak, uding, anasarka keseluruhan. Itu kalau tidak dilakukan terapi pengganti ginjal. Oke, jadi itu cuci darah itu bukan penyebab ya Pak, jadi itu pengobatan. Dan jadi itu sebenarnya masih mitos ya Pak. Kadang kan masyarakat kan cuma dari dengar dan mereka nanti berspekulasinya kayak gini, jadinya itu beneran tersebar ke orang luar, dimana mereka belum tahu kayak kebenarannya bagaimana, dan mereka menyebar dan itu kayak menjadi mitos di kalangan beberapa masyarakat ya Bapak. Jadi itu untuk minum air putih itu bukan yang merusak ginjal, tapi itu tuh malah membantu fungsi ginjal ya Bapak, kecuali memang kalau berlebihan di satu waktu yang sama, itu baru itu merusak ginjal gitu ya Bapak. Oke, nah Pak, di sini kan kita udah masuk ke penutup episode ini ya Pak, penutup episode gangguan ginjal dini hari ini. Kan tadi sudah membahas gejalanya apa saja dan penyebabnya apa saja dan pemeriksaannya juga apa saja yang ada di rumah sakit gitu ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Murtopo dan Pak Nurholis nih Pak, apa sih
sih Pak 3 pesan dari Bapak ini untuk anak muda agar mereka tuh lebih peduli dan lebih sadar lagi terhadap kesehatan ginjal mereka sendiri gitu Pak. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Nurholis. Oke, sayangi ginjal kita, ya, sayangi ginjal kita dengan cara hidup sehat. Ya, hidup sehat itu tadi minum air minimal 2 liter per hari, konsumsi makanan yang banyak mengandung serat, banyak sayuran, banyak buah-buahan, kurangi natrium tadi, kurangi garam, kurangi gula, terus pola hidup, ya, banyak istirahat, jangan begadang, terus apalagi berat badan jangan berlebih, ya. Hindari kebiasaan-kebiasaan buruk, hindari menahan kencing. Nah, kalau sudah terjadi misalnya diabetes, sudah terjadi hipertensi, periksa berkala. Terutama periksa tadi obat-obat diabetes atau obat hipertensi. Biasanya dokter nanti menganjurkan pemeriksaan fungsi ginjal, ya, urin kreatin. Ya, saya kira itu. Ya, sayangi ginjal Anda dengan pola hidup sehat, pola makan bergizi, tidak merokok, olahraga secukupnya, dan jangan menahan kencing. Oke, jadi tuh intinya tuh harus dimulai dari lingkungan hidup yang sehat ya, dan pola makannya juga harus sehat juga nih teman-teman. Jadi yang biasanya minum minuman manis berlebihan, sering begadang dan kurang tidur juga, dan sering makanan yang pedas berlebihan dan natrium berlebihan itu mungkin dari sekarang mulai dikurangi ya Bapak, karena kan sehat itu milik sendiri ya Bapak. Itu adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih baik lagi ya Bapak. Nah, mungkin kita sudah di penghujung episode ini ya Bapak. Terima kasih banyak buat Bapak Nurholis, Bapak Murtopo ya, yang sudah menjelaskan dengan sangat informatif dan mudah dipahami oleh pendengar nanti dan oleh teman-teman semuanya ya Bapak. Jadi untuk para pendengar nih, jangan lupa jaga tubuh kalian, tidur cukup, minum cukup, pilih makanan yang baik dan sehat, dan kenali tanda-tanda kesehatan ginjal sejak dini. Dan sampai jumpa di podcast Himarum selanjutnya. Stay healthy and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.